السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم وتفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. هو الذي خلقنا في أحسن تقويم، وهو الذي جمعنا في أحسن المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka melaksanakan ibadah yang sungguh amat mulia. Banyak kemuliaan yang kita dapat dalam satu tempat dan dalam satu waktu pada hari yang mulia ini. Semua ini tidak lepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih singgah di hati kita. Maka untuk itu ucapan syukur tidak hanya keluar dari bibir kita mengucapkan Alhamdulillah secara personal, tapi bagaimana orang yang ada di sekitar kita, sanak famili, handi taulan, jiran, tetangga menjadi tanggung jawab kita untuk mengajak mereka mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini. Salawat dan salam marilah sama-sama mengharap sebuah pertolongan pada hari yauma la yanfa'u walidun wala banun. Pada hari itu yang namanya malun, harta, susah payah kita mengumpulkannya, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, masuk hari itu tidak lagi berguna. Wala banun, dan anak yang kita banggakan juga tidak berguna. Hari itu sungguh amat menegangkan. Bahkan Quran menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bayangkan pada hari itu, dulu di dunia antara anak dengan orang tua sangat mengenal, suami dan istri juga sama. Hari itu dia lagi mengenal, saking menegangkannya. Maka pada hari itu yang ada sebuah pertolongan disebut dengan syafaat. Maka untuk mendapatkan syafaat tersebut, marilah memperbanyak lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah bicara tentang amalan Ramadan. Bicara tentang amalan Ramadan, sebuah hadis yang saya sebutkan di awal muqaddimah tadi yang sangat familiar. Nabi berpesan kepada kita, man qoma Ramadana, siapa yang qoma pada Ramadan. Apa arti koma? Koma di sini kalau bahasa kita yang sering kita dapatkan dalam masyarakat, apabila ada seseorang sakit sehingga tidak sadarkan diri, kita menyebut itu, mengatakan koma. Koma ini artinya memang betul bahwasanya kita pada saat sakit parah tidak ingat apa-apa. Artinya apa? Allah lupakan kita dengan urusan dunia. Allah perjalankan kita dengan urusan akhirat. Kalau amalan kita baik,
atau kita masuk kategori orang yang baik, itu perjalanan yang insya Allah di tempat-tempat yang baik. Kalau kita status kita pada saat itu tidak baik, maka perjalanan pada saat itu juga tidak baik. Makanya jangan heran ada orang saat koma dia menangis. Kenapa? Bisa jadi Allah memperjalankan tempatnya dengan status yang tidak baik. Atau pada saat dia koma dalam kondisi sangat tersenyum, bahkan sampai dia mengakhiri hidupnya. Itu kenapa? Sebab Allah menjalankan di tempat sesuai dengan amalannya. Maka artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk pada bulan suci Ramadan ini koma. Koma di sini artinya hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat perintah solat itu juga dengan koma, yaitu Allah perintahkan kita aqimus sholah. Artinya apa? Solat itu dengan hati yang hadir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang solat tapi kadang hati yang entah kemana, itu pada hakikatnya dia adalah mati. Maka orang yang koma ini orang yang senantiasa hatinya penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang koma yang bisa sampai pada kesempurnaan Ramadan. Kalau kita lihat mulai dari menahan lapar dan haus, bahkan sesuatu yang halal pada bulan-bulan selain Ramadan itu diharamkan pada bulan Ramadan. Seperti apa? Makanan yang kita makan, bahkan istri yang kita miliki. Masuk bulan Ramadan, bayangkan yang halal saja diharamkan, apalagi makanan yang kita makan sumbernya tidak halal. Itu jauh lebih celaka, bahkan menakutkan. Kemudian kita masuk malamnya mendirikan solat yang dikenal dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, bahkan familiarnya dalam hadis yang disebut dengan solat tarawih. Itu juga perintahnya dengan koma. Maka untuk itu disinilah pentingnya untuk menghidupkan hati, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu masuk Ramadan, orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala pasti sangat bahagia menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Bayangkan saudara kita yang sudah berada 2 meter dalam perut bumi atau mengalami kematian. Saat detik-detik masuknya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah. Doanya adalah, ya Allah, hidupkanlah kami walaupun 1 malam pada bulan suci Ramadan. Kenapa mereka meminta dengan doa yang seperti ini? Sebab yang namanya pengampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang kita miliki selama ini. Maka untuk itu, kalau seandainya ada saudara kita pada bulan suci Ramadan ini tidak mau ke masjid, tidak mau berpuasa, bahkan pada saat ini banyak orang puasa, bahkan beramai-ramai orang ke masjid. Pertanyaan yang sama, kapan lagi kita mau puasa? Kapan lagi kita ke masjid? Maka di sini pentingnya, kalau itu terjadi kepada kita, malas untuk puasa, malas untuk meramaikan masjid Allah, itu artinya hati kita tidak koma. Maka kalau hati tidak koma, sulit untuk kita mencapai kehidupan husnul khotimah. Sebab husnul khotimah itu hanya bisa didapat sesuai dengan doa yang kita panjatkan di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah kemana siratal mustaqim, yaitu sirat orang-orang yang mustaqim. Siapa mustaqim itu? Mustaqim itu adalah orangnya, sifatnya adalah istiqomah. Istiqomah itu diambil daripada koma. Koma itu artinya orang yang hatinya hidup senantiasa bersama Allah. Hanya orang yang bisa bersama Allah yang bisa mencapai husnul khotimah. Maka disinilah makna istiqomah itu artinya dari rentetan ibadah yang kita jalankan itu mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hari ini kita sudah masuk hari yang keempat, hari di mana kita mengevaluasi diri kita, apakah sudah ada Allah di hati kita atau malah tidak pernah hadir Allah bersama kita. Walaupun kita statusnya saat ini sedang puasa, itu artinya ada salah dalam kehidupan kita dan itu harus kita perbaiki. Kenapa? Sebab hanya orang yang hatinya hidup yang bisa bersama Allah untuk senantiasa bisa mencapai hidup yang namanya istiqomah atau menuju siratal mustaqim. Maka pada saat dunia nanti diakhiri,
Bahasa Quran mengatakan qiyamah. Qiyamah itulah yang disebut hari di mana orang baru sadar bahwasanya disinilah kehidupan. Maka itu artinya apa? Orang yang selama ini hanya dunia taruhannya, hanya dunia tujuannya, itu sebenarnya adalah hatinya mati. Hatinya tidak ingat apa-apa. Maka pada saat kiamat nanti barulah di situ penyesalan dan tidak ada lagi gunanya. Maka untuk itu mari dengan amaliyah-amaliyah Ramadan pada hari ini sudah masuk hari yang keempat, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana keikhlasan hati untuk senantiasa menghadirkan Allah. Sebab kalau hal itu tidak terwujud, maka amalan yang kita lakukan selama Ramadan juga tidak ada gunanya. Maka untuk itu luruskan niat, mohon bimbingan Allah. Jangan mengaku kita ini bisa, sebab sehebat apapun kita, apapun status sosial kita, kalau tidak ada bantuan dari Allah atau inayah Allah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka untuk itu Ramadan dikenal dengan bulan doa, bulan senantiasa kita menyatakan diri ini rendah, diri ini tidak bisa apa-apa, diri ini hina, kita butuh Allah, sebab Allah adalah sempurna segalanya. Maka segala kebaikan yang kita lakukan tidak lepas dari pertolongan Allah, termasuk ibadah puasa dan qiyamul lail kita yang kita lakukan selama ini. Maka untuk itu senantiasa semoga apa-apa yang kita lakukan tujuan karena Allah, senantiasa bisa hadir Allah bersama kita. Kalau itu dilakukan, insyaallah itulah yang disebut dengan Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu Ramadan berakhir, dia seperti bayi yang suci, yaitu Allah bersihkan dosanya, senantiasa hatinya terkoneksi dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir.